Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Putri Hijau. Alkisah. Zaman dahulu di kerajaan Delhi Tua yang makmur, hidup seorang raja yang arif bijaksana. Sang raja memiliki 3 orang putra dan putri, yaitu Mambang Yazid, Putri Hijau, dan Mambang Hayali. Mereka bertiga juga merupakan pangeran dan putri yang baik hati, seperti raja. Suatu ketika, kerajaan dilanda kesedihan karena sang raja sakit keras dan segera menjemput ajalnya. Ketiga ananda bersedih hati mendengar raja menyampaikan pesan terakhirnya. Dengarlah, kalian dipersatukan oleh darahku. Kalian satu. Kau putriku, tegarlah seperti ibunda kalian. Yazid, Hayali, jaga saudara perempuanmu. Sepenuh daya, sepenuh upaya, kalian darah dagingku, kalian satu. Raja pun mangkat meninggalkan duka yang mendalam ke penjuru negeri. Mambang Yazid pun melanjutkan pemerintahan sebagai raja yang juga arif bijaksana. Kedua adiknya, Putri Hijau dan Mambang Hayali, juga membantu tugas-tugas negara. Apalagi Putri Hijau dipuja karena kecantikan dan kebaikan hatinya. Setiap senja, tubuh Putri Hijau selalu memancarkan cahaya warna hijau yang menembus awan dan berpijar di langit. Cahaya ini pun menarik perhatian seorang raja Aceh yang kemudian meminta menterinya untuk mencari tahu cahaya apakah gerangan itu. Sang menteri dan para pengawal melintasi perjalanan jauh untuk mencari tahu, lalu menyampaikan kembali kepada Raja Aceh tentang adanya Putri Hijau yang masyhur dari negeri Delhi Tua. Seketika Raja Aceh langsung terpesona, lalu memberi perintah pada menterinya. Wahai menteriku, kembalilah ke kerajaan Delhi Tua. Bawa persembahan paling mahal. Katakan aku berniat untuk menjadikan Putri Hijau sebagai permaisuriku. Sang menteri pun kembali ke kerajaan Delhi Tua sesuai titah Raja Aceh. Sayang beribu sayang, niat baik Raja Aceh ternyata ditolak oleh Putri Hijau karena dia belum ingin menikah. Raja Aceh pun murka, lalu berangkat ke Delhi Tua dengan kapal perang beserta senjata dan prajurit yang lengkap. Setiba di Delhi Tua, Raja Aceh menyampaikan pesan agar mereka menyerahkan Putri Hijau. Jika tidak, perang akan terjadi. Sang Raja Mambang Yazid tetap menolak, maka perang pun meletus. Anak panah berterbangan, suara meriam berdentum bersahutan. Boom, boom, boom. Awalnya sulit bagi pasukan Aceh untuk menembus pertahanan Delhi Tua yang dipagari dengan rumpun bambu. Tapi kemudian mereka menembakkan meriam bercucuk emas yang mengalihkan perhatian prajurit-prajurit Delhi Tua. Mereka pun berhasil masuk. Mambang Yazid dan Mambang Hayali terjun ke pertempuran setelah menyampaikan pesan penting kepada Putri Hijau. Raja Aceh pun mampu menahan Putri Hijau dan membawanya kembali ke kerajaan Aceh. Putri Hijau memberi syarat, tubuh dan hati akan kuberikan pada raja, asal permohonan Patik dikabulkan. Berikan aku keranda kaca dan biarkan aku berbaring di sana selama perjalanan. Permohonan kedua akan Patik sampaikan nanti. Saat hampir tiba di kerajaan Aceh, Putri Hijau kembali memberikan syarat. Wahai raja, perintahkanlah seluruh masyarakatmu melemparkan segetir telur dan segenggam berti ke dalam laut. Raja pun mengabulkannya. Seketika air laut menjadi putih karena telur dan berti. Tapi kemudian awan gelap, hujan turun, angin kencang, badai datang, seakan-akan ombak mengamuk menghancurkan kapal-kapal prajurit Aceh. Putri Hijau
tahu bahwa Mambang Yazid telah menjelma menjadi naga dan menyelamatkannya. Putri Hijau dibawa ke istana laut. Mambang Yazid berkata, "Disinilah Adinda tempatmu tinggal. Berbahagialah sampai kiamat tiba." Mambang Yazid pun kembali menjadi manusia dan kembali ke kerajaan. Mambang Yazid yang awalnya juga menjelma menjadi meriam juga berwujud manusia. Dia diberi izin bertapa di Gunung Sibaya dan tetap meninggalkan meriam puntung di tanah Delhi. Sedangkan Mambang Yazid dipercaya berdiam di Selat Malaka. Nah, itulah cerita legenda Putri Hijau. Ingat ya, walaupun kita punya suatu keinginan, tetap tidak boleh memaksakan pada orang lain. Jika ingin menang sendiri, maka bisa celaka. Sebaliknya, jika kita berbuat kebaikan, maka alam semesta akan menjadi penolong bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum.